Perkenalkan, nama saya Nur Safitri Lasama, mahasiswa kelas A, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 1. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai Presiden Jokowi reshuffle 6 menteri di Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju di Istana Presiden. Dalam konferensi persnya, Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan telah menetapkan pergantian menteri di sejumlah posisi. Total ada 6 pos menteri yang dirombak oleh Presiden Joko Widodo. Tri Risma hari ini yang sebelumnya menjabat Wali Kota Surabaya mengisi posisi Menteri Sosial. Sandiaga Salahuddin Uno mengisi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Budi Gunadi Sadikin yang sebelumnya Wakil Menteri BUMN ditunjuk memimpin Kementerian Kesehatan. Yakut Kholil Qoumas yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum GP Ansor periode 2015-2020 diangkat sebagai Menteri Agama. Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono diangkat Jokowi untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. M. Lutfi yang saat ini menjabat Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat kembali ditunjuk untuk mengemban tugas sebagai Menteri Perdagangan. Ada 3 yang menarik. Di antara 6 menteri hasil reshuffle, ketiganya Sandiaga Uno, Tri Risma hari ini, dan Gus Yakut Kholil Qoumas. Sandiaga Uno jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ibu Risma didapuk sebagai Menteri Sosial dan Gus Yakut diberi kepercayaan memimpin Kementerian Agama. Ketiganya adalah energi baru bagi Kabinet Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Jokowi layak disebut sebagai presiden akomodatif, menerima utuh capres-cawapres rivalnya untuk berkoalisi dalam kabinet, bekerja sama membangun Indonesia. Ibu Risma jelas layak dipercaya. Publik menyimpan rekam jejaknya selama jadi wali kota Surabaya. Semangat kerjanya yang tak diragukan. Untuk PDIP ini pilihan tepat. Kader korup diganti dengan kader pro rakyat. Gus Yakut, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, berada di garda depan mengawal kebinekaan tetap bersemai di Indonesia. Posisi Menteri Agama tentu memberi otoritas lebih untuk meluaskan gerakan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tengah arus global yang makin ekstrim, kita perlu moderasi agama berdiri kokoh. Sejak diumumkan oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Agama, nama Gus Yakut tak henti-hentinya jadi sorotan. Media sosial ramai memperbincangkan, dari mulai ucapan selamat, doa, rasa haru dan bangga, bahkan fitnah dan narasi kebencian bertebaran. Seolah tidak ada yang lebih menarik dari nama Gus Yakut, Menteri Agama pertama Republik Indonesia yang lahir dari rahim organisasi pemuda milik Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda Ansor. Padahal ada 6 menteri yang diumumkan oleh Presiden Jokowi, bahkan diantaranya ada nama-nama top sekaliber Tri Risma hari ini, Wali Kota Surabaya yang terkenal sebab keberaniannya menutup Gang Doli. Ada Sandiaga Uno, calon wakil presiden yang mengikuti jejak pasangannya Prabowo menjadi menteri. Tapi kenapa yang ramai diperbincangkan hanya Gus Yakut Kholil Qoumas?
Mari kita analisa. Pertama, ibarat dua sisi mata uang, Gus Yakut muncul sebagai harapan di satu sisi dan ancaman di sisi lainnya. Harapan bagi siapa? Harapan bagi segenap bangsa Indonesia yang ingin terus hidup rukun berdampingan dalam menaruh harapan besar pada sosok muda dan energik ini agar di bawah kendalinya Kementerian Agama mampu menjadi pengayom dan pelayan bagi seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Lantas munculnya Gus Yakut jadi ancaman bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang belum selesai dengan urusan antara agama dan negara. Apalagi bagi ekstremis-ekstremis yang terus berupaya menghendaki mimpi-mimpi mereka tentang sebuah bentuk sistem bernegara berlandaskan agama bisa diterapkan di Indonesia. Kenapa menjadi ancaman? Jangankan dengan polisi, hari ini sebagai Menteri Agama, dengan posisinya sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor saja membuat mereka kerepotan. Apalagi hari ini, gerakan-gerakan dan gebrakan-gebrakannya sudah bisa kita dengar dan kita lihat bahkan sejak pidato pertamanya di Istana Negara yang berkomitmen menjadikan ruh agama sebagai inspirasi bukan aspirasi. Belum lagi dinamika pasca Pilpres 2019 lalu sudah selesai dengan bergabungnya Prabowo Sandi sebagai menteri di kabinet Presiden Jokowi. Lantas, pada siapa mereka harus menaruh harapan dan aspirasi? Maka tidak ada lagi pilihan selain membuat riuh media sosial dengan fitnah dan narasi-narasi kebencian. Harapannya tentu siapa tahu dapat memancing reaksi netizen sebagaimana yang terjadi pada Ahok di Pilkada DKI beberapa tahun lalu. Itu pun sangat kecil kemungkinannya sebab hari ini TNI dan Polri sudah jauh lebih tegas dan berani. Saya sendiri termasuk orang yang menaruh harapan besar pada Gus Yakut. Harapan besar yang seperti apa? Harapan Gus Yakut mampu meneruskan dan mengimplementasikan pikiran-pikiran Gus Dur tentang kebinekaan. Tentu ini bukan hal yang mudah, berat sekali. Bahkan kita sama-sama tahu Gus Dur pun harus menghadapi begitu banyak fitnah dan kebencian demi bisa melindungi hak-hak minoritas sebagai warga negara. Seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon berdiri, semakin kencang angin menerjang. Perjalanan Gus Yakut hari ini, baik sebagai pribadi maupun sebagai pimpinan organisasi, telah jauh lebih tinggi. Menjadi Menteri Agama di saat politisasi agama menguat tentu adalah hal yang besar. Angin fitnah dan kebencian dari mereka yang menafsirkan sosok Gus Yakut sebagai ancaman akan semakin besar menerjang. Saya yakin dan percaya Gus Yakut telah berhasil mendalami ilmu padi yang semakin menunduk saat sudah berisi. Jabatan yang tiba-tiba datang tanpa diminta itu adalah sebuah amanah dan tanggung jawab yang harus dijalani dengan sepenuh hati. Jabatan yang sejatinya adalah cobaan akan mampu dilalui dengan aman, lancar, dan selamat, serta harapan dari sekian banyak orang itu akan dapat terrealisasi, insya Allah. Demikianlah dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.